Baik, terima kasih kepada Ustadz Darwin. Baik, Bapak Ustadz, Ustazah, Bapak, Ibu, semuanya, sebelum dimulai ada sebuah kegiatan webinar yang disediakan, yang dihadiri oleh, yang dibuat oleh Kombel dari SDT Mutiara Padang. Jadi Bapak dan Ibu, Ustadz Ustazah semuanya, ini merupakan langkah kami, langkah dari SDT Mutiara Padang ini supaya terus berkembang, supaya terus dikenali oleh masyarakat luas. Dan target kami SDT Mutiara juga dikenal dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui kegiatan webinar ini. Baiklah, itu sebuah pengenalan dari kami untuk Bapak atau Ibu Ustadz Ustazah yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar kali ini. Baiklah, sebelum memulai acara, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Ustadz Ustazah semuanya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ai Ahmad yang masih setia menemani Kombel SDT Mutiara Padang ini sebagai sebagai pengawas dari UPA IUPP 5 Kuranji. Terima kasih kepada Bu Ai yang juga terus membenahi kami, mengawasi supaya tidak keluar jalur. Terima kasih juga kepada Ustadz Darwin Eka Putra MPD selaku Kepala Sekolah SDT Mutiara yang terus mewadahi kami, para guru-guru dari SDT Mutiara Padang, sehingga bisa terus maju, bisa terus berkembang untuk terus menggali semua yang bisa digali untuk kemajuan dari kita semua, terutama SDT Mutiara Padang. Baiklah, Bapak, Ibu, Ustadz Ustazah semuanya, di sini materi yang akan disampaikan yaitu sangat baik, sangat bagus ini untuk kita pelajari bersama, yaitu topiknya menjadi guru kreatif, menginspirasi, menggerakkan, dan meneladani. Ini merupakan fungsi guru sebagaimana yang terus kita kembangkan, bagaimana seperti guru yang menjadi kreatif, menjadi inspirasi bagi peserta didik, dan menggerakkan bagaimana pembelajaran itu berjalan. Yang akan disampaikan nantinya oleh Ustazah Afika Nuriasa LOK SPD. Baiklah, sekian dari pidato saya kembalikan kepada Ustazah Afika Nuriasa LOK SPD. Waktu dan tempat disilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih buat moderator. Sebelumnya Ustazah maupun Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali. Baik, izinkan saya mau share layar ya. Jadi masa kayaknya yang pasal ini yang lain atau yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah kita bertemu kembali di webinar pekanan yang dilaksanakan oleh SDT Mutiara Padang. Salawat beringan salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya yang terhormat Kepala Sekolah SDT Mutiara Padang, Ustadz Darwin Eka Putra, dan selanjutnya kepada Ibu Pengawas Bina 5 yaitu Bu Ai Ahmad, dan seterusnya kepada Ustazah dan Bapak Ibu hebat sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan webinar yang mana topik kita pada minggu ini yaitu mengenai tentang ikhtiar menjadi guru kreatif yang dapat menginspirasi, menggerakkan, dan meneladani. Kenapa saya memilih topik ini?
tentu saja ini sebagai pembelajaran bagi saya sebagai narasumber nantinya dan juga sebagai inspirasi juga buat ustazah maupun Bapak Ibu guru sekalian. Kita langsung mulai. Yang pertama kita harus tahu dulu ya, mencari ilmu ini, kata Allah, kata hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, sekarang ini yang kita lakukan adalah menuntut ilmu, insya Allah nanti ini akan jadi mempermudah kita nanti dalam memasuki surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum itu di sini saya akan bahas dulu 10 tips menjadi guru yang kreatif, yang menginspirasi, yang menggerakkan, dan meneladani. Nanti 10 poin ini nanti akan saya bedah satu-satu, di mana kita harus tahu dulu yang pertama. Yang pertama itu pahami, kita sebagai guru ini dalam era digital itu akan ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Yang kedua itu refleksi. Refleksi, kita melakukan refleksi dan muhasabah diri. Yang ketiga, visi, kita miliki visi dalam menjadi guru. Keempat, adaptasi, menjadi guru adaptasi di era digital. Yang kelima, komunikasi, kita mengasah skill kita dalam berkomunikasi. Yang keenam, cintai, bangun cinta kita pada profesi kita. Yang ketujuh, potensi, tingkatkan potensi. Yang kedelapan, aksi, kita berikan keteladanan serta aksi nyata. Yang kesembilan, perbaiki, kita memperbaiki diri dan memantaskan diri. Yang ke-10 yaitu afirmasi, kita melakukan afirmasi dengan melalui doa-doa. Oke, di sini saya akan bedah satu persatu. Yang pertama yaitu tentang apa tantangan kita ketika mengajar di era digital ini. Yang pertama, di era digital ini akan banyak tantangan yang akan kita rasakan, baik itu internal maupun eksternal. Nah, di sini yang paling umum yang menonjol, yang pertama itu adalah free sex atau seks bebas. Nah, kita tidak dapat mungkiri ya di zaman sekarang ini yang benar-benar seks bebas ini sudah marak. Malah bahkan bukan terjadi pada orang dewasa saja, namun anak-anak yang sangat disayangkan, yang sangat disedihkan, yaitu anak-anak yang masih beranjak belum sampai remaja ya, maksudnya itu masih SD, masih di tingkat SD itu sudah berani melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Nah, ini sangat-sangat kita sayangkan. Nah, itu tantangan pertama kita dalam mengajar di era digital. Yang kedua yaitu pornografi. Pornografi ini sekarang sudah tidak tidak bisa kita filter, karena anak-anak di zaman sekarang itu benar-benar memegang ya, malah kadang seharian itu mereka memegang gadget. Nah, pornografi sendiri itu sudah bisa diakses oleh mereka itu melalui apa saja. Nah, itu tantangan kedua. Yang ketiga itu pacaran. Nah, pacaran ini dalam Islam pun itu sudah dilarang. Hubungan yang di luar pernikahan itu diharamkan di dalam Islam. Nah, sekarang itu menjadi hal yang sangat wajar dilakukan, dan malah itu sudah terjadi di anak-anak yang masih duduk di SD ataupun masih bukan hanya anak remaja saja, namun anak yang masih duduk di tingkat SD pun sudah melakukan pacaran. Malah mereka sudah ada pacarnya gitu. Dan kita kalah sebagai orang-orang dewasa gitu kan. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Ini tantangan yang ketiga. Yang keempat itu kecanduan gadget. Kecanduan gadget ini malah sekarang ini kita bisa lihat mungkin anak-anak yang tidak main gadget itu sekarang tuh langka. Karena mungkin udah zamannya juga, yang mana sekarang ini serba teknologi, semua apapun itu dapat kita akses di dalam gadget kita sendiri. Nah, kecanduan gadget ini sangat berbahaya. Nah, salah satu dampaknya itu nanti anak-anak jadi malas belajar, karena pikiran mereka tuh hanya pengen pulang, main gadget, main game, ataupun nonton-nonton video lainnya. Nah, tantangan selanjutnya itu bullying. Nah, bullying ini terjadi mungkin salah satu faktor utamanya yaitu ada dua ya. Yang pertama itu gadget tadi ya. Pertama itu karena gadget. Faktor bullying ini sendiri itu bukan hanya masalah fisik, tapi juga dalam berbentuk verbal maupun dalam bentuk di dunia media sosial pun juga ada terjadi
pembulian. Nah, bullying ini termasuk tingkat yang sampai sekarang itu masih tingkat tertinggi ya, apalagi itu di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah. Nah, yang selanjutnya tuh kesepian. Kenapa kesepiannya termasuk ke dalam tantangan guru dalam mengajar di era digital? Ketika anak merasa kesepian ataupun ketika seseorang merasa kesepian dengan tidak dibarengi dengan iman mereka yang kuat, mereka pasti akan melampiaskan kesepian tadi ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, itu tadi dampaknya tadi seperti mereka kecanduan pornografi, pacaran, lalu melakukan seks bebas. Karena salah satunya itu mereka merasa kesepian dan mereka akan mencari hal-hal itu di luar situ. Jika tidak dibarengi dengan iman yang baik, dengan iman yang kuat, dengan orang-orang sekitar yang mensupport hal-hal yang positif, nanti yang terjadi anak ini akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif tadi. Selanjutnya yaitu rokok dan narkoba. Rokok sendiri itu bukan hanya di kalangan orang dewasa saja, namun banyak kasus yang terjadi itu sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Ada kedapatan anak SD yang merokok dan kedapatannya itu di sekolah lagi gitu, bukan di luar sekolah. Nah, ini bisa menjadi perhatian kita. Itu juga menjadi tantangan kita dalam mendidik anak di era digital ini. Yang tentunya narkoba. Yang narkoba ini kita pahami semuanya, dalam Islam pun juga dilarang karena narkoba merupakan obat-obatan yang terlarang. Narkoba ini malah anak yang tidak tahu sama sekali itu bisa jadi mereka mengkonsumsi narkoba. Karena zaman sekarang itu orang-orang yang berniat buruk yang ingin menjadikan para pemuda, para anak-anak remaja itu ingin terjerumus, mereka bisa saja menyelundupkan narkoba itu ke dalam makanan, minuman. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Selanjutnya itu hilangnya adab. Nah, hilangnya adab ini tentu faktor utamanya adalah gadget tadi. Yang kedua itu lingkungan. Kenapa gadget? Ketika seseorang terfokus dengan gadget mereka, nanti yang terjadi adalah mereka kecanduan gadget. Yang terjadi yaitu mereka akan kurang empati dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, jadi itu yang membuat mereka tuh tidak jadi kurang taunya sopan santun terhadap orang lebih tua, kurangnya adab mereka dengan teman, dengan guru ataupun orang yang tidak mereka kenal, karena kurangnya rasa empati tadi. Nah, yang kedua tuh lingkungan. Hilangnya adab ini juga faktornya itu lingkungan. Bagaimana lingkungan keluarga mereka, bagaimana lingkungan di sekitar mereka yang menjadikan itu pembentuk adab bagi anak. Nah, selanjutnya itu LGBT. Kenapa tantangan kita guru mengajar di era digital ini ya selanjutnya itu LGBT? Karena di zaman sekarang LGBT sudah marak ya. Walaupun di zaman Nabi Lut itu sudah pernah terjadi dan benar-benar azabnya luar biasa, dan sekarang itu terjadi kembali. Dan yang dimana ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Nah, LGBT ini sudah marak dan mereka malah secara terang-terangan untuk mengekspor untuk merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini kita harus berikan pemahaman betul bagaimana agar terhindar anak-anak peserta didik kita agar terhindar dari LGBT ini atau penyuka sesama jenis. Nah, ini beberapa faktor yang menonjol yang mana itu akan menjadi tantangan kita sebagai guru dalam mengajar di era digital. Nah, namun di balik sisi negatif yang kita temui kan di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang menggunakan media sosial itu untuk melakukan hal-hal yang instan agar mereka tuh dapat populis maupun kekayaan gitu. Nah, namun di sisi lain kita bersyukur dengan adanya era digital ini tidak semua generasi-generasi sekarang ini menggunakannya itu dalam hal negatif. Namun ada juga generasi-generasi yang kreatif pada zaman sekarang tuh menggunakan media sosial itu sebagai tempat untuk mengisi konten-konten yang bermanfaat maupun yang kreatif. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu merefleksi dari dan muhasabah diri. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin kita sebagai guru itu akan tergantikan dengan digitalisasi? Pasti jawabannya
Tidak ya, karena mau sehebat apapun teknologi, mau sehebat apapun teknologi, mau secanggih apapun, seorang guru tuh tidak akan tergantikan perannya sebagai pendidik. Nah, ini alasannya. Yang pertama, guru itu dapat mengajar dengan hati. Maupun kita belajar dengan Google, belajar dengan YouTube, belajar dengan media sosial lainnya, tapi tidak akan pernah bisa gitu ya dengan hati. Karena mereka semua itu hanyalah sistem yang dibentuk untuk mempermudah saja. Maka tidak akan bisa menggantikan seorang guru ketika mengajar. Yang kedua itu menyentuh jiwa peserta didik. Yang kedua ini adalah ketika kita mengajar, kita menyentuh jiwa peserta didik. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh media online manapun, media sosial manapun. Yang ketiga itu memeluk dan mengapresiasi mereka. Ketika mereka sedih, ketika mereka takut atau apa gitu kan, kitalah sebagai guru yang mengusap air mata mereka, kita yang menghapus air mata mereka. Yang terakhir itu membangun kepribadian. Nah, ini yang tidak akan bisa menggantikan peran guru oleh media online manapun. Selanjutnya, nah tentunya ini kita usaha kita dalam menjadi guru kreatif di era digital. Nah, yang pertama yaitu kita memiliki media pembelajaran online. Ini saya yakin semua ustazah maupun bapak ibu guru tuh sudah memiliki media pembelajaran online sendiri ya. Ini juga berbagai macam jenisnya tuh sudah tersebar. Kita bisa cari di media sosial manapun. Nah, yang kedua itu menggunakan PPT kreatif. Nah, jadi ketika kita menampilkan suatu PowerPoint atau PPT agar yang melihat itu merasa semangat atau merasa tergugah untuk melihat, itu kita gunakan PPT yang kreatif. Itu banyak ya, kita bisa buat di mana saja, terutama itu bisa dibuat di Canva maupun tempat-tempat editan yang lainnya. Yang ketiga itu memiliki kemampuan menulis. Ya, tentunya setiap pendidik itu harus mempunyai kemampuan dalam menulis. Nah, ini bisa kita belajar ya. Makanya tadi kita nggak boleh berhenti belajar. Nah, selanjutnya itu kita memiliki akun media sosial. Ini pasti semua ustazah maupun bapak ibu guru sudah memiliki akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, apa gunanya media sosial ini? Tentunya kita gunakan yang pertama itu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang patut untuk kita tampilkan, terutama ini kita mencontohkan sebagai seorang pendidik. Nah, yang poin yang keempat yaitu adalah, ini mohon maaf, ada kesalahan penulisan, ini seharusnya yaitu menggunakan reward. Nah, menggunakan reward ini, jadi apa cara kita menjadi guru kreatif di era digital ini menggunakan reward. Reward di sini bisa dalam apresiasi, dalam bentuk penghargaan maupun dalam bentuk hadiah. Jadi siswa merasa dihargai dengan usaha yang mereka lakukan. Selanjutnya itu memiliki blog. Nah, blog sendiri itu pasti para pendidik sudah mengetahui ya apa fungsi dari blog. Nah, blog ini tempat kita nulis. Kita menulis pengetahuan yang sudah kita ketahui agar nanti suatu saat itu akan tersimpan. Kalau misalnya kita nulis di kertas, dinulis di buku, itu pasti kan nanti lupa atau hilang gitu. Tapi dengan menggunakan situs blog ini, insya Allah nanti tulisan-tulisan kita itu akan tersimpan dengan baik, dan itu juga akan menjadi sebagai pembanding dengan ilmu di hadapan umum atau di muka umum. Selanjutnya itu memiliki channel YouTube. Nah, channel YouTube ini kita makanya menjadi guru kreatif ini, kita harus gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin apapun itu teknologi atau media sosial yang ada. Nah, agar ilmu tadi itu dapat malah dengan adanya ilmu teknologi sekarang itu dapat memudahkan apapun yang kita ketahui itu dapat tershare ya, atau dapat dilihat oleh siapa saja. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini poin yang ketiga itu memiliki visi dalam menjadi guru. Bukan hanya sebagai guru, kita pun sebagai manusia itu harus punya visi, itu punya tujuan. Ini maunya arah kemana? Nah, tentunya dalam suatu instansi, dalam suatu sekolah, itu kita harus memiliki visi yang sama dalam mendidik dan memajukan sekolah.
Nah, karena kalau hebat sendiri itu nggak keren ya. Kalau hebat sendiri aja kita nggak keren. Makanya kita harus saling-saling bersinergi dan saling berkolaborasi dalam melakukan suatu kebaikan. Nah, ini perlu ditekankan dalam setiap jiwa seorang pendidik. Oke, selanjutnya yang nomor 4, adaptasi menjadi guru adaptif di era digital. Sekarang pertanyaannya, manakah yang paling penting? Apakah metode pembelajaran, guru, kurikulum, atau materi pembelajaran? Nah, tentu jawabannya tuh guru. Kenapa guru yang paling penting? Guru itu mau sehebat apapun metode ataupun materi pembelajaran, yang paling penting itu pasti adalah guru. Nah, dalam guru tersebut, yang paling pentingnya lagi adalah jiwa yang ada dalam diri guru itu. Nah, makanya bagaimana cara seorang pendidik membangun jiwa mereka yang baik, itu salah satunya sebagai kita orang muslim ya, yaitu meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Nah, makanya seorang pendidik dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan selalu melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah. Dan kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Nah, itu dia. Nah, perubahan apa yang sudah kita lakukan sebagai pendidik? Nah, kuncinya mau kan ada istilah mau kalau misalkan ganti menteri itu ganti kurikulum. Nah, kita sebagai guru harusnya nggak usah khawatir ya, tidak usah khawatir. Kenapa? Yang perlu kita tingkatkan dalam mendidik itu adalah skill pada diri kita. Nah, ini poin pentingnya. Jadi mau kurikulum berganti atau bagaimana gitu ya, tentu tetap skill kita sebagai guru harus kita tingkatkan. Dan bagaimana sikap kita sebagai guru. Karena guru itu merupakan ujung tombaknya ya dalam pendidikan. Nah, jadi apa perubahan yang harus kita lakukan? Pertama, kita pantaskan diri kita. Kita pantaskan diri kita sebagai guru. Yang kedua, kita asah soft skill kita. Yang selanjutnya kita asah juga hard skill kita. Nah, itu yang terpenting. Yang kedua, kita tingkatkan kualitas kependidikan kita. Jadi, kualitas siswa itu tergantung bagaimana pendidiknya. Ya. Jadi, selanjutnya kita kita tingkatkan juga kualitas diri kita. Jadi, baik dari sisi soft skill maupun hard skill kita. Nah, ada 8 skill yang harus kita miliki sebagai guru kreatif dan inovatif. Yang pertama itu kita harus punya kemampuan storytelling yang baik. Yang kedua, kita punya pengetahuan parenting. Yang ketiga, kita punya kemampuan dalam ice breaking. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan public speaking. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan mentoring, coaching, counseling, dan yang selanjutnya itu cerdas menggunakan dalam teknologi. Yang selanjutnya nomor 7, kreatif mengelola kelas pembelajaran. Yang ke-8 yaitu memiliki adab yang baik. Nah, itu perubahan-perubahan yang dapat kita lakukan. Yang harusnya kita bisa lakukan ya. Yang selanjutnya yaitu poin kelima yaitu asah skill berkomunikasi menjadi efektif dan efisien. Yang pertama yaitu dengan cara berbicara dengan retorika yang jelas. Aisyah tuh pernah berkata ya, Aisyah radhiyallahu anha tuh pernah berkata bahwa Rasulullah itu ketika berbicara, dia nggak cepat-cepat seperti yang pada manusia umumnya seperti kita gitu. Jadi Rasulullah itu berbicara tuh dengan nada yang perlahan dan perkataannya tuh jelas. Jadi orang-orang yang mendengarkan itu mudah menghafalnya dan mudah mengingatnya. Nah, dan seharusnya kita bisa mencontoh sifat dari Rasulullah tadi, bahwa Rasulullah itu berbicaranya itu secara perlahan dan jelas dan jelas dapat didengarkan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan public speaking. Public speaking itu yang perlu kita latih itu ada 3 F ya dalam public speaking itu. Yang pertama ada verbal, ada vokal, ada visual. Jadi ketika kita public speaking itu bukan hanya bicara saja, namun kita juga bisa, namun vokal kita harus jelas juga. Dan juga ketika kita berbicara kita harus bisa juga orang mendengarkan tuh bisa tergambarkan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya yang ke-6, kita bangun cinta pada profesi guru. Nah, jadi ketika kita menjadi guru, kita harus cinta dengan profesi kita.
bukan hanya profesi, tapi juga kepada peserta pendidik kita harus juga cinta. Nah, bagaimana ada 5 tanda cinta guru tuh kita kita jadikan ya. Yang C-nya, kata cinta tadi kita kita apakan? Kita deskripsikan. C-nya itu adalah cinta pada perannya. Jadi kita harus cinta dulu peran kita sebagai guru. Kalau dari awal kita terpaksa, tentu nanti apa yang kita berikan itu tidak apa ya? eh tidak apa namanya? Ketika kita terpaksa dengan peran kita, maka yang kita berikan itu tidak maksimal. Tapi ketika kita mencintai peran kita sebagai guru, insya Allah nanti apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan itu akan maksimal diterima oleh peserta didik kita. Yang kedua, kata I, ikhlas dalam mendidik. Ya, ikhlas ini tentu bukan hal yang mudah ya, kata ikhlas di sini. Namun kita sebagai pendidik kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita dalam ikhlas dalam mendidik, ikhlas dalam menerima perilaku peserta didik, ikhlas dalam memahami karakter mereka, ikhlas dalam memberikan cinta kepada mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, ikhlas dalam memberikan berbagi ilmu kepada mereka. Dan kata N, nyata karyanya. Jadi kita sebagai peserta didik, sebagai orang yang berprofesi sebagai guru, itu harus memiliki karya yang nyata. Jadi bisa membuktikan bahwa kita adalah seorang pendidik. Yang keempat yaitu targetnya jelas. Jadi kita punya target dalam mengajar maupun dalam melakukan pembelajaran, itu kita harus punya target yang jelas. Dan selanjutnya gitu ada huruf A, itu aktif dan dinamis. Jadi kita sebagai guru kita harus punya jiwa yang aktif ya, jiwa yang aktif dan jiwa yang dinamis. Yang ketujuh, tingkatkan potensi menjadi guru dengan growth mindset. Apa maksudnya growth mindset ini? Jadi kita harus punya pemikiran yang terbuka. Jadi guru terus punya pemikiran terbuka. Kenapa kita harus memilikinya? Agar kita mau belajar terus. Kalau kita tidak mempunyai pemikiran yang terbuka, kita akan merasa ngapain lagi belajar, ngapain lagi ini, karena kita udah tua. Ini pasti ada mindset-mindset seperti ini di kalangan guru-guru, apalagi guru-guru yang sudah beranjak umur di atas 40-an. Pasti nanti ada pemikiran seperti ini. Ngapain belajar ini, kan kita udah tua. Nah, makanya pemikiran seperti ini harus dihilangkan. Karena belajar itu tidak memandang usia. Mau kita setua apapun, selagi nyawa masih ada di raga kita, dan kita itu harus kita diwajibkan untuk belajar, terus belajar dan terus belajar. Makanya kita harus memiliki yang namanya growth mindset atau pemikiran yang terbuka. Kita mau belajar sama siapa saja, mau belajar dengan apa saja. Nah, ini yang penting. Selanjutnya, yang ke-8, kita berikan keteladanan dan aksi nyata. Jadi ada 8 ciri kalau kita tuh guru yang kreatif. Coba nanti Ustazah maupun Bapak Ibu coba nanti di introspeksi nih. Udah ada nggak ya di antara 8 ini gitu. Yang pertama itu cekatan. Cekatan ini maksudnya emang apa ya? Ibaratnya tuh apa yang diberi tanggung jawab kepada dia, itu dia bisa melakukannya dengan maksimal. Jadi tidak hanya sebatas melakukan karena disuruh saja. Yang kedua tuh respect, ya. Ciri yang kedua, kita tuh guru yang kreatif adalah kita punya rasa respect ya. Karena kita dalam suatu instansi, itu pasti kita punya teman-teman dan yang berbeda pemikiran. Yang ketiga tuh empati. Yang ketiga itu adalah ciri kita guru kreatif itu adalah empati. Kita merasa empati ini yaitu merasa peduli kepada rekan-rekan kerja kita maupun orang di sekitar kita. Yang terakhir, yang kelima yang keempat itu aktif. Guru yang kreatif itu adalah aktif. Aktifnya itu bukan aktif yang jelek ya. Aktifnya itu maksudnya adalah mau belajar, mau terus berubah, dan melakukan sesuatu itu emang penuh semangat gitu. Selanjutnya teladan.
yang kelima itu teladan. Guru yang kreatif itu dia dapat mampu memberikan teladan yang baik, baik itu kepada sesama rekan kerja maupun kepada peserta didiknya dan orang di sekitar. Yang selanjutnya itu inspiratif. Inspiratif ini yang dapat memberikan inspirasi buat siapa saja yang mereka temui. Ya, bukan hanya rekan kerja, bukan hanya kepada peserta didik, tapi juga siapapun yang bertemu dengan orang ini, orang merasa terinspirasi gitu. Selanjutnya itu visioner. Dan yang terakhir itu energik, ya. Coba ustazah atau bapak ibu mengapakan dirinya, apakah sudah ada di antara 8 ini yang sudah termasuk ciri-ciri kita sebagai guru? Apakah kalau sudah ada semua berarti kita sudah termasuk ke dalam guru kreatif, atau hanya beberapa poin yang ada dalam diri kita itu juga termasuk kepada guru yang kreatif. Tinggal kita nanti memperbaiki terus dan mengintrospeksi terus. Selanjutnya itu memperbaiki diri dan memantaskan diri. Nah, di sini ada 3 tipe guru ya. Kita coba introspeksi diri masing-masing saja. Kita masuk yang mana nih tipe gurunya? Yang pertama itu ada tipe guru quitter. Quitter itu kepribadiannya itu mudah menyerah. Jadi baru dikasih tugas seperti ini atau suatu tanggung jawab atau masalah itu mudah menyerah, nggak mau lagi coba gitu. Kalau ketika mengajar itu cenderung selalu merasa bosan. Jadi guru yang seperti ini tuh merasa baru beberapa jam atau menit gitu udah merasa bosan. Selanjutnya ketika menerima gaji gitu ya, itu dia mengeluh dengan pendapatannya. Dan pola pikirnya guru yang quitter ini itu selalu berpikiran sempit. Nah, ini tidak boleh ya, karena tadi di poin yang sebelumnya itu kita harus punya pemikiran yang terbuka. Dan cara berkomunikasi itu selalu suka menggibah. Nah, yang sikap terhadap ilmunya itu dia malas belajar. Nah, sikap mereka terhadap guru-guru quitter ini, terhadap atasan, itu selalu sinis dan jutek gitu kepada atasannya. Nah, yang kedua itu tipe gurunya adalah campers. Kalau kepribadiannya itu selalu nggak mau keluar dari zona nyaman gitu, takut gitu. Jadi dia maunya tuh yang cari aman aja gitu. Saat mengajarnya tuh guru yang campers ini dia selalu mengajar dengan metode yang sama. Setiap hari metode yang sama, setiap minggunya selalu metode yang sama. Dan ketika menerima gaji itu dia boros menggunakan gajinya. Saat diberikan tugas itu sekedar mengerjakan tugas saja. Asal kepala sekolah senang aja gitu. Nah, lalu itu ada pola pikir. Jadi kalau pola pikir tipe guru campers ini dia mencari situasi yang aman. Dia nggak mau cari sesuatu yang apa ya, yang sampai yang bikin suatu masalah lah gitu. Jadi dia mencari aman aja. Lalu cara komunikasinya tuh ya tadi asal bos senang saja. Dan sikap terhadap ilmunya tuh dia belajar menggugurkan tugas. Jadi setiap dia kasih tugas tuh dia nggak melakukan. Kalau sikap terhadap atasannya tuh selalu cari perhatian. Itu tipe guru campers. Nah, yang ketiga itu adalah guru climbers. Nah, kepribadian tipe guru ini itu dia pantang menyerah. Ini tipe guru yang baik ya. Yang climbers ini. Kalau saat mengajar dia tuh selalu kreatif, selalu menyenangkan ketika mengajar. Saat menerima gaji itu dia selalu bersyukur atas gaji yang dia terima. Lalu ketika saat diberikan tugas, itu selalu totalitas sampai berhasil. Jadi bukan hanya asal-asalan saja. Lalu pola pikir guru yang climbers ini dia selalu terbuka dan selalu memiliki visi, memiliki tujuan. Lalu cara berkomunikasinya kalau guru tipe climbers ini dia selalu memberikan solusi, selalu memberikan inspirasi. Kalau sikap mereka terhadap ilmu itu selalu haus akan ilmu. Lalu sikapnya kepada atasan itu ya selayaknya pekerjaannya proporsional dan profesional. Nah, itu 3 tipe dan coba ustazah maupun bapak guru semuanya, kita tipe yang mana nih? Dan semoga kita semua berada di tipe climbers ya, menjadi guru yang inspiratif dan kreatif. Nah, bagaimana cara kita memantaskan diri? Cara kita memantaskan diri sebagai peserta didik. Yang pertama itu ya muhasabah diri, kita introspeksi diri.
Itu yang harus seorang muslim yang baik itu juga harus selalu introspeksi diri setiap harinya. Yang kedua itu perbaiki diri. Ketika kita tahu kekurangan kita apa, kesalahan kita apa, kita perbaiki diri. Yang ketiga, kita mulai dari keluarga. Kita perbaiki dulu keluarga kita. Karena ketika kita mengajarkan ini kepada peserta didik, mengajarkan A, tapi kita tidak melakukannya dimulai dari keluarga kita sendiri, karena itu sama aja bohong gitu. Yang selanjutnya itu yang keempat bertaubat. Yang kelima itu meningkatkan ibadah kita. Yang keenam membaca dan menulis, selalu rajin membaca dan menulis, ikut kajian, halakoh atau liko, dan selanjutnya ikut komunitas yang positif. Yang selanjutnya menjaga akhlak kita, selalu ikut-ikut seminar ya, seminar yang mana itu menjadi penunjang kita sebagai pendidik dan untuk selalu berubah, untuk menjadi selalu inovatif. Selanjutnya itu membuat karya, dan terakhir yaitu jangan berhenti belajar. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu membangun afirmasi dengan doa-doa terbaik. Tentu saja, mau sebanyak apapun usaha kita, mau sebanyak apapun kekuatan yang mau kita kerahkan gitu, tentu saja kita kembali lagi kepada doa. Karena karena usaha yang tidak dibarengi dengan doa itu sama aja sia-sia. Nah, kita sebagai muslim itu kita kembali lagi kepada Allah. Apalagi yang kita didik ini adalah seorang anak, bukan hanya seorang ya, tapi di dalam kelas itu sampai 20 anak sampai 25 anak. Dan itu yang akan kita didik gitu. Dan tentunya kita butuh Allah. Makanya kita bangun afirmasi itu dengan doa-doa terbaik. Yang pertama itu kita doakan siswa-siswi kita untuk agar mereka tuh tumbuh menjadi generasi yang solih, yang jadi yang soleh dan solehah. Lalu dengan doa itu, dan kita berdoa dulu untuk diri kita agar selalu Allah hindarkan dari dosa, dari kemaksiatan, serta kita diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan, terutama dalam mendidik ya. Nah, ini poin-poin pentingnya. Ciri guru yang inspiratif itu. Jadi yang pertama, guru yang inspiratif itu dia akan selalu punya ide dan kreativitas. Yang kedua, selalu memiliki personal branding yang kuat. Yang ketiga, memiliki karya nyata dimanapun dia berada. Yang keempat, ucapannya itu mampu menyentuh hati manusia. Yang selanjutnya, mencintai ilmu pengetahuan. Yang keenam, menjalani hidup dengan passion-nya. Lalu, poin yang kedua, ciri guru yang meneladani itu adalah, yang pertama itu dia selalu menjaga adab dan perilaku dimanapun berada, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, seorang pelopor dalam melakukan kebaikan di lingkungannya. Tadi yang pertama itu adalah perkataan dan perilaku adalah cermin dari diri. Selanjutnya yang keempat, memiliki amalan unggulan. Yang kelima, menjaga keluarga dari api neraka. Yang keenam, menjadikan aktivitas sebagai ibadah. Yang terakhir yaitu menjadi ciri guru yang menggerakkan itu, yang pertama, pribadi yang aktif dan dinamis. Yang kedua, terdepan dalam melakukan suatu gerakan perubahan. Yang ketiga, berjiwa climbers, yang tadi, tipe guru yang tadi. Yang keempat, tegas dalam bersikap, lembut dalam empati. Yang kelima, mampu menggerakkan hati setiap orang. Yang keenam, menciptakan tantangan baru. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zafika Nuria Sailoka SPD yang telah menjabarkan bagaimana seorang guru itu menjadi kreatif, inspirasi dan menggerakkan dan meneladani atau menjadi contoh bagi peserta didik maupun masyarakat tentunya. Sangat padat seperti sambal randang yang berasal dari Minang, materi dari Zafika ini sangat padat. Jadi baiklah, itu pemaparan materinya. Baiklah, kita masukkan ke sisi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, Ustazah. Silakan untuk bertanya. Yang pertama Kepala Sekolah SD Mutiara,
kepada Ustadz Darwin Eka Putra MPD, waktu dan tempat disilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Ustadz Akbar atas waktunya. Masalah ya, luar biasa materi malam ini dari narasumber kita. Seperti kata Ustadz Akbar tadi, daging semua ya Ustadz. Jadi ini ibarat rumah makan Manggaraya nih Ustadz. Ayam singgangnya nih kita. Favorit kawan-kawan kan. Baik, Alhamdulillah luar biasa Zahfika. Terima kasih ini materi yang memang sangat menginspirasi ya kita semuanya gitu. Eh, ini mungkin sedikit mengulas gitu ya. Terkait dengan tiga tipe guru tadi ya Zafika. Tadi ada yang ketiga, Klimbers ya. Kalau yang satu dua, apa tadi yang pertama? Eh, Ingatnya yang ketiga aja yang bagus aja gitu. Yang ketiga yang Klimber saya ingat gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Zahfika tadi itu merupakan tipikal tipe seorang guru yang diidolakan, guru yang didambakan oleh semua orang gitu ya. Dan ternyata ketika kita lihat gitu, menurut saya pribadi tipe ketiga ini adalah tipe yang juga sangat diidam-idamkan oleh atasan gitu, diidam-idamkan oleh pimpinan gitu. Jadi kalaupun tipe kedua tadi mencoba mencari perhatian, asalkan apa-apa gitu ya, asalkan bos senang saja gitu. Ternyata itu bukan tipikal yang dicintai, tipikal yang diharapkan oleh atasan. Jadi kita berharap ya semuanya kita yang ada di sini ini sepakat ya Ustaz-Ustazah kita berada di tipe yang ketiga yaitu tipe Klimbers gitu. Berupaya insya Allah gitu. Baik, pertanyaannya itu terkait dengan 5 tanda cinta guru Zafika. Ya, tadi 5 tanda cinta guru yang pertama tuh C ya. Yang C-nya itu cintai perannya gitu. Ini minta pendapat nih dari narasumber kita. Gimana nih kalau seandainya kita mencintai peran kita sebagai guru, namun saya sering istilahkan dengan tersesat di jalan yang benar gitu, yang mungkin tidak niat ya Zahula, nah, tidak ada cita-cita mungkin dari awal gitu kan gitu. Nah, minta pendapat aja mungkin dari narasumber. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Darwin Eka Putra bertanya mengenai ada tadi dalam materinya Zafika tentang 5 karakter membangun cinta. Yang pertama kan tadi ada cinta pada peran. Nah, bagaimana caranya kita untuk selalu di jalur itu? Kepada Zafika, waktu dan tempat disilakan untuk menjawab dengan segala hormat. Baik, syukran kepada Ustaz Darwin ya. Mungkin ini menurut pendapat saya, bagaimana seorang guru yang sebenarnya dari awal itu keinginan, tidak ada keinginan untuk menjadi atau memiliki atau menjadi profesi seorang guru, namun kata Ustaz Darwin tadi terjerumus ke jalan yang benar gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, ada yang namanya takdir kan, ada namanya takdir. Ketika Allah itu kadang semua yang kita inginkan tuh tidak semuanya tuh Allah wujudkan. Kadang ada juga ketika kita menginginkan sesuatu, kita benar-benar menginginkannya, namun Allah tidak memberikan itu, namun Allah kasih ke jalan yang lain. Tentu pasti akan ada kekecewaan gitu. Namun kita pikir lagi, di balik itu pasti Allah punya hal baik yang Allah simpan. Nah, makanya tadi terjerumus ke jalan yang baik itu sebenarnya sesuatu hal yang baik ya. Makanya mungkin dari awal ada guru yang merasa terpaksa karena dari awal tuh basic mereka tuh bukan pengen jadi guru gitu. Tapi karena Allah sudah jerumuskan ke situ gitu. Nah, kembali lagi ya, yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Nah, makanya dengan berjalannya waktu, insya Allah nanti itu akan menjadi sesuatu profesi tadi yang sebelumnya tidak dia kehendaki, namun dengan berjalannya waktu, dengan Allah balikkan hatinya, itu akan menjadi profesi yang dia cintai gitu. Jadi kita kembali lagi kepada pemegang hati kita. Jadi kalau misalkan ustaz-ustazah atau bapak ibu guru semuanya merasa ini bukan passion saya, tapi kok saya jadi guru gitu.
kita kembali lagi kepada takdirnya Allah. Berarti ini yang terbaik bagi Allah dan itu jalannya yang terbaik bagi Allah. Bisa jadi apa yang kita harapkan sebelumnya itu bukan yang terbaik buat kita gitu. Mungkin itu pendapat saya pribadi gitu. Itu yang kembali lagi moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zafika. Jadi di sini izin menambahkan Ustaz Darwin tambahan dari Zafika itu kan kalau sudah terjerumus atau udah berenang kita di dalam guru ini, padahal dulu nggak bisa berenang, nah, sekarang sudah bisa berenang dan sudah mencebur pula ke sungai ataupun kolam renang. Nah, cara kita menyikapinya tentu kita harus mengambil hikmah dari yang telah diambil ini. Tentu semuanya ada hikmahnya. Sedangkan murid saja yang sebelumnya hanya bermain, sekarang sudah memasuki fase belajar, tentu mereka juga ada hikmahnya dalam perjalanannya. Nah, kita sebagai guru menyikapinya dengan baik dan sabar saja dan menikmati arusnya. Kan kita hanya menikmati yang kita ajarkan anak-anak. Di bagaimanapun anak-anak itu juga sifatnya itu adalah menyebabkan hati kita gembira walaupun sikapnya usil. Nah, itu mungkin tambahan dari saya sebagai moderator dan kembali kepada takdir secara kesimpulannya karena setiap yang dijalanin itu akan menjadi pahala juga bagi kita. Nah, itu saja Ustaz Darwin. Apakah Ustaz Darwin sudah puas dengan jawaban Zafika dan juga tambahan dari Ana? Kepada Ustaz Darwin, disilahkan untuk mengomentari. Bisa, sudah jadi ditambahkan semakin padat, dia ada padat semakin padat jadinya kan gitu. Udah cukup Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya ada tangan dari Ustadz Fauzi Aulia Rahman. Oh, lagi melambai Ustadz Fauzi. Kepada Ustadz Fauzi, silakan bertanya waktu dan tempatnya. Waktu dan tempat disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Terkait apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, seperti Kurang jelas suara Ustaz Fauzi. kurang lah. Putus-putus, Ustadz. Tunggu Ustaz. Terkait materi yang disampaikan Itu baru keren. Itu baru jelas. dari Siko Ponzat, cuaca kurang mendukung. Baiklah, lanjut ke pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Zafika selaku narasumber pada malam hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Darwin, itu sudah daging semua gitu kan. Namun ada beberapa hal yang ingin Ana tanyakan terkait hukum pendidikan di Indonesia. Tadi Zafika kan udah menjelaskan secara rinci, semuanya sudah padat dijelaskan. Mulai dari etikanya, guru yang aktif, guru yang kreatif. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait hukum pendidikan di Indonesia. Yang mana pertanyaannya, gimana kita selaku sebagai seorang pendidik, andaikan ibaratkan kita nih udah profesional, ya, ilmu udah mendalam, kreativitas udah tinggi, dan dalam mengajar pun setiap apa yang disampaikan itu apa namanya itu ibaratkannya lancar gitu kan, tanpa ada gugup satupun. Namun ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, gimana cara kita selaku pendidik menerapkan
pendidikan sekarang dengan hukum pendidikan di Indonesia. Contoh terkait banyaknya kasus yang udah menyebar di media sosial yang tentunya udah kita lihat, guru sekarang ibaratnya tuh gerak-geriknya itu ibaratnya udah dipantau gitu. Gerak mulai aktivitas apapun, ibaratnya tuh udah CCTV-nya udah dipasang di lingkungannya gitu. Jadi guru ini sekarang pada zaman sekarang ini apanya udah terbatas. Cara kita memberikan masukan, cara kita mengajar itu udah dibatasi. Contoh saja, hanya menegur seorang anak yang nggak mau sholat, yang ganggu teman, dilaporkan oleh anaknya ke orang tuanya melaporkannya kepada kepala sekolah, kepada polisi, lalu guru tersebut dipenjarakan. Jadi terkait hukum pendidikan di Indonesia, meskipun kita udah menerapkan akhlak yang baik kepada anak, kita lah ibaratnya itu kita udah kreatif dalam mengajar, udah tegas dalam mengajar, namun di sisi lainnya hukum tidak berpihak kepada guru selaku pendidik. Jadi gimana cara kita menyinkronkan ya pendidikan di Indonesia dengan hukum di Indonesia supaya guru ini tidak tersudutkan. Ibaratkan guru, polisi, kalau nggak ada guru belum tentu dia jadi polisi. Jadi semua tergantung kepala guru. Kalau nggak ada guru, nggak ada orang yang sukses. Karena gurulah yang mengajarkan mulai dari SD sampai berpendidikan tinggi, dan sampai jadi profesor pun tetap ada guru yang mendampingi. Namun dengan hukum Indonesia ini, ana kurang setuju, kurang paham dengan hukum Indonesia. Hanya dengan kesalahan sedikit, guru yang jadi sasaran. Mungkin hanya itu yang dapat Anda sampaikan, gimana cara menyinkronkan hukum di Indonesia tentang pendidikan di Indonesia. Kembalikan kepada narasumber. Ke moderator maksudnya. Baiklah, terima kasih kepada sang penanya, Ustadz Fauzi Aulia Rahman. Pertanyaan ini sangat kritis karena mengingat pada televisi, sosial media sekarang banyaknya guru yang mendapatkan sanksi baik dari pihak jajaran dinas maupun apapun, dan sudah ada juga ya beberapa kasus yang sudah dimasukkan ke dalam atau sudah diproses secara hukum. Nah, di sini mungkin Zafika agak kaku nanti menjawabnya karena ini sudah berhubungan dengan hukum. Nah, alhamdulillah Bu Ai Ahmad juga sudah memberikan jawaban di sini. Ustadz Fauzi Aulia Rahman, izinkan Ana sebagai moderator membaca, yaitu dengan kata Bu Ai Ahmad sebagai pembina pengawas kita dan juga sebagai penengah pada Zoom webinar kita ini ada memberikan jawabannya dengan perlindungan hukum bagi guru yang menjamin keberlangsungan pendidikan. Nah, sekarang alhamdulillah semua guru tentu sedang terpecah pemikirannya mengenai banyaknya kasus sekarang ini. Nah, maka dari itu, dan sekarang pun guru-guru juga sudah kompak, istilahnya PGRI juga ikut memfasilitasi, memwadahi supaya kasus-kasus yang sudah berjalan ini bisa diselesaikan secara aman-aman atau damai saja. Nah, tentu guru juga ada kok hukumnya seperti yang telah dilaksanakan. Walaupun masuk pun ke dalam kasus atau ke dalam pihak kepolisian, tentu pihak kepolisian juga punya hati nurani istilahnya, dan juga ikut kok memfasilitasi dari kejadian atau kasus-kasus yang telah berjalan. Nah, tentu tidak lepas tangan saja. Sekarang seperti Ibu Suryani contohnya tadi, yang telah kan itu sudah masuk ke dalam pengadilan, tapi kan sekarang sudah difasilitasi dan juga sudah dibebaskan.
Nah, alhamdulillah guru-guru ini memang banyak tantangannya sekarang. Tidak seperti zaman dahulu. Sekarang anak-anak yang mudah untuk memberitahu kepada orang tuanya. Nah, mungkin hanya itu juga yang bisa saya bantu dari Zafika. Mungkin Ustadz Darwin Eka Putra juga bisa menambahkan. Kepada Ustadz Darwin Eka Putra, waktu dan tempat disilakan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Akbar. Terima kasih Ustadz Fauzi ya. Pertanyaannya luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa menjadi guru dengan tenang ya Ustadz? Karena dalam proses pembelajaran atau dalam proses pendidikan itu tidak lepas dari reward dan punishment gitu. Sehingga ketika sedikit saja guru menghukum, nanti tantangannya penjara. Sehingga sekarang sangat banyak ya di Instagram, di Facebook, di Twitter, di media sosial lah gitu ya. Sangat banyak sekali berseliweran video-video pendek gitu ya yang intinya sebenarnya itu menyindir gitu ya, menyindir kebijakan-kebijakan yang menyudutkan kepada guru gitu. Caranya ada guru tidak mau negur gitu ya, ada guru BK yang cuek dengan anaknya berkelahi. Itu sepertinya video-video pendek yang apa ya, yang sengaja dibuat lah gitu untuk menyindir kebijakan-kebijakan atau apa yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya Ustadz Fauzi, hal-hal itu terjadi itu kita nggak bisa menyalahkan aturan. Itu sebenarnya eh, oknum sih yang bekerja gitu. Itu bukan berarti dipukul rata tidak gitu. Jadi hanya oknum seperti kejadian Ibu Suryani ya Ustaz Akbar itu yang dengan anak polisi ya Ustaz Akbar. Iya, Ustadz, dengan anak polisi. Ya, dengan anak polisi A ya. Itu tuh kan sebagian bukan semua polisi seperti itu gitu. Tetapi itu hanya oknumnya, bukan jabatannya gitu. Bukan perannya sebagai polisi, tetapi kembali itu yang dikatakan Zafika tadi. Eh, intinya apapun profesi itu kembali kepada kepribadian, kembali kepada jiwanya. Jadi kan hal utama tadi yang disampaikan narasumber kita jiwanya, yaitu ya Zafika. Jadi kembali seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang terjadi ketika ada dilaporkan dan segala macam, kita nggak bisa memvonis itu sifatnya umum, tetapi itu mungkin kembali kepada oknum-oknum yang seperti itu. Begitu juga ketika ada guru, mungkin kejadian di Gorontalo ya, kejadian yang Gorontalo yang sangat mencoreng dunia pendidikan. Ya di Gorontalo, Ustaz Akbar, yang ada praktek biologi, ya Ya, Ustaz Ustadz. Akbar, Guru, ya Gorontalo ya. Nah, ya, ya. Ustadz, dengan Itu muridnya, kan Ustadz. Masih deh, Mas. ya sangat Dari mencoreng Masih ya. daerah Pati, Rembang. Di mana? Di Sangat daerah Pati mencoreng Rembang, Ustaz. Kata Ibu Epi, Lembang ya. daerah Ah, ya. Rembang, Itu Ustadz. kan ya, itu kan sangat mencoreng dunia pendidikan. Itu sebenarnya kita nggak bisa menjudge, oh seorang guru seperti itu. Nah, itu kembali lagi, itu oknum gitu. Itu oknum ya berbuat. Makanya Ustadz Fauzi dan kawan-kawan semuanya, kita tetap tenang. Ya, kita tetap jalankan tugas kita sesuai dengan perannya. Insya Allah ketika kita berjalan dengan baik, kita berjalan sesuai dengan aturan, insya Allah selama ini akan ada kok gitu organisasi-organisasi, di situ fungsinya legislatif, di situ fungsinya organisasi profesi seperti Aksa Akbar bilang tadi ada PGRI gitu ya. Di situlah fungsinya komunitas-komunitas yang sangat yang akan mendukung, yang akan membela kita nantinya gitu. Dan tidak perlu takut gitu. Tidak perlu khawatir ketika ada punishment selagi itu sesuai dengan aturannya, sesuai dengan apanya gitu. Apalagi kita di Minang. Ya, apalagi kita di Minang ini insya Allah sampai saat ini masih menjunjung tinggi kok gitu. Jadi asalkan kita tidak berbuat apa ya, tidak berbuat anarkis, kita tidak berbuat salah, kita tidak berbuat apa, insya Allah bisa dibenarkan gitu. Jadi tetap semangat Ustadz Fauzi dan kawan-kawan semuanya gitu. Oke, mungkin dari narasumber kita mungkin ada tambahan Ustadz Akbar, boleh kalau mau ada ditambahkan. Kembalikan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Darwin Eka Putra yang tadi telah menambahkan jawaban. Mungkin narasumber Zafika mungkin mau menambahkan atau mau menjawab pertanyaan dari Ustadz Fauzi Aulia Rahman kepada Zafika. Waktu dan tempat disediakan dengan segala hormat. Baik, makasih moderator. Sebenarnya apa yang
sudah disampaikan kawan-kawan semuanya, Ustaz Darwin, kita sudah menjawab ya. Kembali lagi kata Rasulullah, kita mendidik anak tuh harus sesuai dengan zamannya. Nah, jadi kita kembali lagi dalam cara mendidik anak di zaman sekarang tuh emang apa-apa viral kan. Dan juga mental anak zaman sekarang dibandingkan dengan anak zaman dulu itu juga berbeda. Jadi mungkin kita bisa menyesuaikan nanti cara mendidik kita untuk anak-anak zaman sekarang jadi kita nggak bisa sama ratakan dengan cara mendidik kita dengan anak zaman dulu gitu. Mungkin itu tambahan dari Ana sedikit gitu. Mungkin untuk hukum di Indonesia, hukum itu sudah ada seperti yang dikatakan Bu Ai tadi. Mungkin untuk sarannya dan mungkin kita berharap nanti hukum itu juga dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan tidak dipergunakan untuk hal yang disalahgunakan gitu. Itu sih harapan kita untuk pemerintah ke depannya gitu. Oke, sekian moderator, kembalikan lagi. Ya, terima kasih pada Zafika yang telah menjawab pertanyaan dari Ustaz Fauzi Aulia Rahman. Baiklah, di sini bisa bersimpulkan Ustaz Fauzi Aulia Rahman dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi setiap kita ini ada masanya. Nah, sekarang masanya anak-anak ini sudah banyak kemajuan zaman atau pengaruh teknologinya ini sangat kuat. Nah, bagaimana cara kita bermain atau cara kita memainkan peran sebagai guru dengan cara yang semestinya. Jikalau memang terjadi kesalahpahaman, itu memang hanya sifatnya itu dari oknumnya, bukan dari status sosialnya. Nah, jadi nanti pun ada kok yang akan menengahi setiap apapun yang terjadi. Nah, itulah kesimpulannya. Ana kembalikan kepada Ustaz Fauzi Aulia Rahman. Apakah Ustaz Fauzi Aulia Rahman sudah setuju atau mau menambah atau mau menyanggah? Waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, sudah nampak jempol Ustaz Fauzi Aulia Rahman tadi. Daman, Cukup Ustaz. sepertinya Ustaz Akbar. Nah, Lanjut, masih ada dua lagi yang rest end tuh. ya. Baiklah, selanjutnya kepada Ustadz Irfan Sebastian yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ustadz Akbar yang kita mengizinkan untuk bertanya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan kumpul kita pada hari ini, dan materi dari narasumber pun juga sangat luar biasa kalau Anda perhatikan tadi ya, mengenai ikhtiar kita sebagai guru di era digital sekarang ini. Namun tadi ada poin yang Anda lihat tadi itu guru memiliki akun sosmed gitu kan. Nah, namun akhir-akhir ini kalau Anda perhatikan di sosial media, ketika guru itu menggunakan sosmednya gitu kan, ada beberapa yang blunder atau bagaimana gitu kan. Jadi kalau anak perhatikan itu sebenarnya kalau ia pun guru mesti memiliki akun sosmed di era sekarang gitu. Jadi pertanyaan itu kalau menurut narasumber, bagaimana kiat-kiat kita seorang guru dalam mengelola ataupun menggunakan akun sosial media kita supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu. Seperti ada beberapa kemarin pernah perhatikan di daerah mana itu ya, itu daerah timur daerah Nusa Tenggara gitu kan. Itu di sana kalau secara secara etikanya mungkin kita menyampaikan atau mengumbarkan gaji kita sebagai seorang guru itu kan sebenarnya alasannya itu sesuatu yang sensitif, masalah gaji gitu kan. Di kemarin tuh kalau Anda perhatikan ada dengan secara gamblang guru honorer gitu kan,
itu dengan terang-terang dengan gamblangnya mengatakan, oh gaji ibu berapa, gaji saya sekian sekian gitu kan gitu ha. Ini kalau Anda perhatikan, kalau itu kan secara agak kurang etis juga rasanya, nggak mesti pula perlu diperhatikan. Akan tetapi walaupun niatnya kalau kita nggak tahu juga niat manusia ya gitu kan, tapi mungkin tujuannya itu hanya sedikit kritik terhadap pemerintah supaya toh ini guru-guru sudah berjuang berat tapi tolonglah disejahterakan gitu ha. Tapi menurut narasumber, bagaimana semestinya kita seorang guru atau sikap kita seorang guru dalam menggunakan akun sosial media kita? Mungkin itu pertanyaan saya kepada narasumber. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Irfan Sebastian ya, yang tanyanya sangat bagus juga. Nah, bagaimana sekarang cara guru itu sendiri menggunakan sosial medianya yang dikit-dikit dia bisa membuat viral dan heboh dunia maya saat sekarang ini. Baiklah, kepada Zafika, waktu dan tempat disilakan dengan segala hormat. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan dari Ustaz Irfan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita seorang guru bisa menggunakan dengan bijak sosial media yang sudah yang kita miliki gitu. Tentu saja kita harus tahu dulu ya posisi kita sebagai seorang pendidik, bukan sebagai masyarakat umum. Tentu Konten saja kreator. Konten kreator, Ustazah. iya Ibu. Iya. Tentu saja kita harus perhatikan dulu. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di dalam materi tadi, bahwa kita harus tahu posisi kita sebagai pendidik, yang dimana bukan hanya kita nanti berkontribusi bukan hanya di lingkungan sekolah, namun nanti di luar sekolah pun kita pasti akan dilirik oleh masyarakat. Nah, tentu saja yang pertama kita harus tahu dulu posisi kita sebagai seorang pendidik. Yang keduanya, ketika kita memiliki akun sosial media, media sosial gitu, kita gunakan untuk hal-hal yang bijak lah ya, kita gunakan sebijak mungkin. Kalau makanya seorang pendidik itu ketika memposting sesuatu pasti harus dipikirkan dulu berulang kali gitu. Pantas gak ini kita posting gitu? Apakah nanti akan berdampak ke hal-hal yang tidak baik gitu? Saya pribadi pun ketika memposting sesuatu itu saya akan berpikir dulu gitu. Apakah ini nanti akan menyebabkan permasalahan yang panjang atau tidak gitu. Jadi makanya yang pertama tuh mungkin Ustaz Irfan, itu pentingnya kita mengetahui posisi kita dulu sebagai seorang pendidik, dan kita gunakan dengan bijak media sosial kita tadi, yang mana kita harus berpikir dulu gitu dalam mempostingnya, apakah ini nanti akan menimbulkan huru-hara atau tidak. Itu mungkin dari saya, mungkin teman-temannya bisa menambahkan. Kembali lagi moderator. Baiklah, terima kasih Zafika telah menjawab pertanyaannya, yaitu kembali lagi kepada kita memposisikannya sebagai konten kreator, dan juga bagaimana tindakan apakah yang sudah mau diposting ini sudah sesuai, sudah sejalan dengan kita sebagai guru, yang mana guru itu adalah digugu dan ditiru dan selalu dilihat, selalu dipandang oleh masyarakat setiap waktunya. Nah, kalau mungkin ada tambahan dari izin Sakbar. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Darwin. Kepada Ustadz Darwin, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Ustadz Akbar. Ana kira tadi pertanyaannya bagaimana cara kita guru agar naik gajinya tadi itu, Ustadz Irfan. Karena tadi pembahasannya masalah gaji guru honor kan gitu. Ana cepat, respeknya cepat gitu. Baik Ustadz Irfan, pertanyaannya seperti jawab Zafika ya. Jadi memang kita sebagai guru tuh harus bijak ya, bijak menggunakan sesuatu gitu. Jadi semua media sosial kita tuh ada namanya filter. Jadi memang harus kita filter dulu gitu. Bahkan mungkin pengalaman Ana ya secara pribadi, ketika mau posting sudah dibuat, sudah diketik, hapus lagi. Ya, kenapa demikian gitu? Ya, seperti yang katakan Zafika tadi, oh ini pantas enggak gitu, tidak atau iya, baru kita eksekusi. Kemudian apa yang perlu kita ingat gitu ya, ketika kita menjadi guru bukan hanya di sekolah. Kita menjadi guru itu bukan hanya di dalam kelas, tetapi 24 jam kita menjadi guru.
Jadi dimanapun berada kita menjadi guru. Jadi ketika di tengah-tengah masyarakat pun keberadaan kita, kehadiran kita, sikap tingkah laku kita tuh betul-betul diperhatikan. Makanya seorang guru tuh harus memiliki yang namanya kompetensi kepribadian. Bagaimana kepribadian yang seharusnya gitu. Jadi kan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Salah satunya adalah kompetensi kepribadian. Jadi memang sangat apa ya, sangat berat mungkin. Tetapi ingat, pekerjaan guru inilah pekerjaan yang sangat mulia, sangat banyak gitu ya anak didik kita, orang tua dari anak didik kita yang mendoakan kita selalu gitu. Jadi doa-doa itulah yang membuat kita bahagia. Jadi itu mungkin Ustadz Ilvan ya, kita menjadi guru itu di mana saja, termasuk di media sosial. Makanya perlu filter ketika kita sudah tulis, ini pantas. Kalau rasanya nggak pantas sebelum dikirim, ya sebelum tekan tombol kirim gitu ya, hapus lagi, ulang lagi, sampai berpikir, ya harus kayak gitu gitu. Karena seyogyanya kita jadi guru di mana dan kapan saja. Itu saja Ustadz Akbar, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Darwin Eka Putra yang telah menambahkan juga jawaban dari Zafika. Jadi kesimpulan besarnya, kembali lagi kita sebagai guru selalu was-was, selalu waspada terhadap kebijakan dari sosial media kita. Tidak hanya pada murid saja, tapi kita bagaimana cara menanggapinya, bagaimana cara menggunakannya sehingga yang kita gunakan itu tidak menjadi dosa, sehingga supaya kita bisa menjadi pahala seperti gitu. Baiklah, anak kembalikan kepada Ustadz Irfan Sebastian sebagai penanya. Apakah Ustadz Irfan Sebastian sudah puas, sudah merasa yakin dengan jawaban yang telah diberikan, atau mau menambahkan kepada Ustadz Irfan? Oh, sudah diberikan jempol, Ustadz Irfan sudah paham. Baiklah, ini ada satu lagi penanya yang raise hand, yaitu Ibu Yeni Isdianti. Kepada Ibu Yeni Isdianti, jika ingin bertanya, silakan Ibu hidupkan mic-nya. Kepada Ibu Yeni Isdianti, waktu dan tempat disilakan dengan segala hormat. Bu Yeni Isdianti, apakah Ibu bertanya? Oh, Mungkin Ustadz Akbar. baiklah, mungkin Ibu Yeni Isdianti ini tadi raise hand untuk kehadiran mungkin. Ya Ustadz Darwin mungkin lupa untuk menutup raise hand-nya. Baiklah, jadi kita masuk pula lah ke penghujung acara. Jadi kesimpulan webinar pada kali ini yang perlu kita pahami yaitu kita harus membangun cinta seperti kata Zafika tadi, yaitu cinta pada perannya, ikhlas dalam mendidik, nyata karyanya, targetnya jelas dan aktif dan dinamis. Haruslah belajar, jangan hanya stuck di tempat. Teruslah belajar, jangan hanya faktor usia yang menjadikan kita terlambat untuk berkembang. Nah, karena guru itu selalu berjalan zaman, berjalan pula guru ini terhadap perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik tersebut. Nah, baiklah, hanya itu yang bisa Ana sampaikan sebagai moderator. Ana moderator mewakili Zafika sebagai narasumber, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ustazah, Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar pada malam ini. Semoga Bapak, Ibu, Ustadz Ustazah mendapatkan pembelajaran yang sangat baik dari Zafika tadi dan bisa diamalkan dan bisa dikerjakan dalam kegiatan sehari-harinya sebagai guru yang berkompeten. Nah, untuk itu saya mengucapkan untuk mengingatkan lagi Bapak dan Ibu, silakan mengisi Google Form yang telah disediakan dari pihak SDT Mutiara. Nah, dan Bapak Ibu bisa main screenshot atau main SS secara mandiri ini sebagai bukti kehadiran daripada untuk webinar pada kali ini. Nanti di Google Form-nya ada bukti SS. Jadi Bapak dan Ibu, Ana ingatkan lagi untuk men-screenshotnya secara pribadi pada gawainya, handphone ataupun laptopnya, supaya nanti ketika pengambilan Google Form, ketika tidak ada foto Bapak dan Ibu, tentu
Bapak dan Ibu tidak mendapatkan kehadiran dan juga tidak mendapatkan sertifikat. Nah, hanya itu yang bisa Anda sampaikan. Saya tutup webinar pada malam ini dengan mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada salah, saya mewakili narasumber juga memohon maaf maaf-maafnya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin